Pengenalan angklung bagian ke-1. Bagian angklung yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, tabung sorak atau suara. Yang kedua, tabung besar atau indung. Yang ketiga, tabung kecil atau anak. Kemudian bagian keempat, jejer atau tihang jejer. Kemudian yang kelima, palang gantung. Dan yang keenam, tabung dasar. Berikutnya bagian dari angklung. Nah, ini untuk meletakkan atau kode not angka. Jadi kalau kode not angka itu akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 titik atas. Selanjutnya, lambang nada, biasanya dengan huruf ya, C, D, E, F, G, A, B ya, jadi ada 7, nanti ada pengulangan kembali ke C. Selanjutnya, dan yang sangat penting adalah nomor angklung. Jadi di angklung, terutama di tabung besar, terdapat 3 buah lambang. Yang pertama not angka, yang kedua lambang nada, dan yang ketiga nomor angklung. Nah, cara memegang angklung atau menggantung angklung di tangan. Perhatikan baik-baik gambar yang muncul. Nah, membuat jari 2. Setelah itu jarinya diturunkan ya, ditidurkan seperti ini. Kemudian baru menggantung angklung. Jadi menggantung angklungnya itu, si angklungnya itu akan digantung di bawah palang gantung yang panjang dan di tiang yang di tengah, jejer yang di tengah. Nah, menggantung angklung menggunakan tangan kiri, tangan kanan untuk menggoyang angklung. Perhatikan nomor angklungnya ya. Jadi kita akan bermain berdasarkan nomor angklung. Nah, anak-anak perhatikan, ini contohnya ya. Jadi nanti anak-anak silakan lihat nomor angklung di tabung besar di bawah masing-masing tabung angklung kalian yang kalian pegang. Nomor berapa saja yang kalian miliki. Nah, itu yang akan kalian bunyikan. Jadi masing-masing sudah punya nomor angklungnya masing-masing. Nah, nomor-nomornya anak-anak perhatikan ya, nomor angklungnya anak-anak. Nomor 1, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18. Salah satu dari nomor ini dimiliki oleh kalian. Jadi pada saat nanti membunyikan angklung, lihat nomor angklungnya masing-masing. Misalnya nomor angklung kalian muncul, berarti angklung kalian yang dibunyikan. Yang bukan nomornya tidak boleh membunyikan angklungnya. Nah, perhatikan video yang berikut. Nah, sekarang Pak Fedi akan membahas sedikit dari apa yang sudah Pak Fedi jelaskan di sebelumnya. Nah, di tangannya Pak Fedi ini adalah yang namanya angklung. Angklung terbuat dari bambu. Nah, karena perhatikan. Oh iya, satu lagi. Yang membedakan di gambar sebelumnya dengan yang Pak Fedi pegang ada di bagian sini. Ini yang namanya topi ya, atau penutup. Biasanya yang menggunakan topi seperti ini seringnya untuk anak-anak TK. Kalau anak-anak SD sudah boleh topinya dilepaskan ya. Nah, baik. Ini yang disebut dengan tadi tabung sorak ya, tabung sorak. Kemudian ini tabung besar atau tabung indung, ini tabung kecil atau tabung anak, kemudian ini tiang-tiang panjang, ada 3 buah, ini yang disebut dengan tihang jejer atau jejer, boleh, jejer saja boleh, pakai tihang jejer boleh, kemudian yang panjang ini, yang tiduran ini yang disebut dengan palang gantung, demikian juga dengan yang pendeknya, ini jadi sekali lagi ini palang gantung, nah, yang di bawah ini yang disebut dengan tabung dasar.
Bagian angklung yang lainnya lagi adalah biasanya untuk pemberian keterangan, untuk mempermudah pada saat nanti bermain. Nah, kalau anak-anak perhatikan di presentasi yang sebelumnya yang sudah kita bahas, ini letak posisi dari nomor angklung. Cermati ya anak-anak ya, tempatnya nomor angklung. Jadi nanti kalau ditanya berapa nomor angklungnya, anak-anak mencarinya ada di bawah, ya, di bawah tabung besar. Ya, ada macam-macam, ada 1, ada 3, ada 5, ada 6, 8, 10, 11 dan seterusnya, ya. Kemudian di tengah-tengah sini biasanya ini ada huruf. Nah, ini adalah untuk lambang nada, ya, pakai huruf C, D, E, F, G, A, B, ya. Setelah itu, nah, biasanya suka ditulis juga lambang angka untuk not angka, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 titik atas untuk 2 tinggi, ya, seperti itu. Jadi nomor angklung ada di bawah tabung besar, kemudian lambang nada yang biasanya huruf itu ada di tengah-tengah. Setelah itu not angkanya di tabung besar yang paling atas. Nah, sekarang kita bagaimana cara memegang atau menggantung angklung. Perhatikan baik-baik. Ini tiang jejernya ada berapa? Ada 3. Ada palang gantung yang panjang, ya. Nah, sekarang tangan kiri kita bikin jari 2. Diturunkan, ya, seperti ini. Nah, akan meletakkan angklungnya, si jarinya ini di bawah palang gantung, ya, di jejer yang di tengah, ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Tadi kenapa Pak Freddy balikan angklungnya? Karena tabung besar ini harus ada di sebelah kanan, ya. Untuk membuktikannya, coba pegang pakai tangan kanan kalian. Apakah terpegang dengan tangan kanan? Kalau terpegang, berarti peletakan angklungnya sudah baik. Nah, selanjutnya di tabung dasar ini ada lubang. Kita bikin jari 1 seperti ini, telunjuk kita masuk, jepit pakai jempol, ya. Kemudian kita coba menggoyang. Oh ya, untuk menggoyang menggunakan tangan kanan. Tangan kirinya tidak boleh bergerak. Coba tangan kanannya digerakkan. Nah, seperti itu. Jadi suaranya pun terdengar baik. Sekali lagi. Pada saat menggoyang tidak usah pakai tenaga yang besar, ya. Tapi juga jangan terlalu pelan, ya. Coba pakai perasaan, dikira-kira seperti ini, seperti yang Pak Freddy dilakukan. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, setelah kita melihat video barusan untuk memperkuat apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah sekarang anak-anak perhatikan. Berikutnya, perhatikan perubahan nomor angklung. Bunyikan angklung sesuai dengan nomor angklung yang muncul. Nah, pada saat membunyikan sesuai dengan nomor angklungnya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Anak-anak memiliki nomor angklung masing-masing. Jadi ketika nomor angklungnya muncul, anak-anak boleh membunyikan angklungnya dengan cara digoyang. Oke, siap-siap. 1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18. Bisa? Diulang ya. Siap. Siap-siap ya. 1, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18. Bisa? Nah, seperti itu ya. Jadi
pada saat membunyikan, anak-anak cermati nomor angklungnya dan dibunyikan sebaik mungkin. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang masih sama, akan muncul angka-angka. Kalau tadi kan berurutan ya, berurutan. Nah, sekarang agak mengacak nomor-nomor angklungnya. Jadi tolong cermati, dibunyikannya secara bergantian ya. Siap. 6 8 10 11 15 13 17 18 1 5 5 6 13 15 18 8 10 11 15 13 5 1. Cermati ya. Oke, siap ya. Ketika nomornya muncul, silahkan digoyangkan angklungnya, dibunyikan dengan cara digoyang. Siap ya. Oh ya, Bapak tidak akan menyebutkan nomornya. Jadi anak-anak siap-siap langsung bunyi ya. Siap ya. Jangan sampai tertinggal. Bisa kalian membunyikannya. Jadi pada saat membunyikan jangan ragu-ragu, fokus dengan nomor angklung masing-masing. Nah, demikian kegiatan kita kali ini dalam berlatih angklung untuk tingkat dasar yang pertama ya. Jadi untuk pengenalan bagaimana ketika anak-anak memegang angklung, menggantung angklung, menggoyang angklung, dan membunyikan angklung dengan melihat nomor angklung masing-masing. Silakan anak-anak berlatih kembali dengan video ini untuk semakin lancar dalam bermain angklung. Baik, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar, tetap bernyanyi, dan menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.